Saya itu kan terbiasa dengan berat badan yang saya nyaman pakai baju apa aja. Terakhir-terakhir ini kok sudah tetap olahraga dan lain sebagainya, biasanya turun, tapi terakhir-terakhir ini kok nggak turun nih timbangan. Dan ketika melihat timbangan, loh kok angkanya sudah mau mencapai angka yang seumur hidup saya nggak pernah capai. Saya tuh orangnya kan nggak terlalu suka beli baju baru. Iya. Jadi saya lebih berharap saya bisa muat kembali di baju lama. Oh. Kalau memang perlu beli baju baru, bolehlah sekali-sekali kalau memang ada event khusus. Mungkin bukan masalah nggak ideal, bentuk tubuh tidak seperti dulu yang bajunya muat-muat aja. Gelambir-gelambir. Oke. Itu Makanya masih baju sama. kebanyakan hitam kan, coach suruh pakai baju berwarna lagi hari ini. Kadang-kadang soalnya suami saya kalau peluk saya tuh suka pecet-pecetnya di sini. Tahu nggak Lady Di kenapa dia dulu bulimia? Kenapa? Begitu Charles peluk dia, terus dia ada komentar bilang it's a bit chubby over here, right? Sejak itu dia mulai muntahin makan. Ternyata saya baca kisahnya. Jadi Kalip ini dulu case-nya fobia terbang, terus kesulitan banget buat terbang. Dan ini menurutku salah satu klien paling ajaib ya, karena begitu selesai session dia nekat buat terbang gitu, walaupun masih takut gitu tapi dihajar juga. Itu gimana sih bisa kepikiran kayak gitu, Kak? Selesai session gak ada 24 jam. Iya. Jadi Maret 30 ya kita ketemu. 1 April pagi-paginya saya udah terbang. Nggak tahu gimana ya, coba aja. Maksudnya iya, memang nggak tahu deh, itu emang ajaib banget sih coach. Jadi kesukaan saya terbang itu melihat dunia, berkenalan dengan orang baru, belajar budaya, itu diambil dari saya dan itu kan berharga buat saya. Ketika suami saya bisa kemana-mana, ada tugas kesana saya nggak bisa temenin. Atau anak saya pergi kemana, saya nggak bisa temenin. Atau orang tua sakit, nah itu berat tuh. Orang tua sakit di luar pulau, saya nggak bisa pulang. Satu lagi yang terberat coach, kalau melihat orang lain berlibur. Jadi musim liburan itu buat saya berat, bukan musim sukacita. Kenapa? Orang lain berlibur dengan keluarganya ke tempat-tempat, oke nggak mesti jauh, tapi kalau saya lihat orang-orang lain berlibur dengan keluarganya, pasangannya, anaknya, orang tuanya ke tempat yang mesti naik pesawat terbang, dan tempat itu bagus, dan saya nggak bisa naik pesawat terbang, padahal dulunya bisa. Nah itu saya rasanya, saya nggak mau lihat medsos tuh sempet. Ya, sudah lewat di masa lalu. Sudah lewat. Masih ada rasanya gak? Mengingat bahwa dulu saya pernah bersedih, saya sedih karena dulu sedih. Berarti itu masih harus diproses juga. Coba dicek. Oke, nanti kita sekalian cek. Oke. Kami berenang di kolam alam. Ya namanya bayi ya, belum toilet training, nggak ngerti ya, lepas-lepas aja lah di situ. Mengambang lah dia, dan itu cerita diulang-ulang coach. Jadi saya malu dong, ya masa sih mengambang gitu di kolam renang alam itu. Menarik. Dan papa saya cerita dengan happy, dengan bangga, dengan wah ya sudah, akhirnya kalau mengambang daripada orang lihat, papa tangkap aja gitu. Kayaknya lihat orang lain bisa makan enak, kayaknya ngiler aja kali, kayak aduh enak ya, tuanya bisa ngasih makan enak. Kalau orang tua saya kok ya walaupun udah kerja keras, kita kadang-kadang ada masanya makan nasi pakai garam aja sama ikan asin misalnya. Oke. Bangga lagi abis itu. Justru ini bebannya, jadi yang dirilis adalah bebannya sih. Oke? Oke. Ya, kita break ya. So, apa yang kamu rasakan sekarang? Rasanya sih biasa aja, tapi sambil mikir, oke kita lihat gimana efeknya ke depannya nih. Ya. Kayak waktu terapi yang terbang itu, rasanya juga biasa dan rilis sih. Terus pengen lihat, pengen menguji gimana nih efeknya. Ya, yang penting comfort dengan tubuh kamu dulu. Ketika kamu gak perlu untuk memenuhi semua kebutuhan kamu akan orang lain memandang kamu. Kamu udah santai aja sama diri kamu nyaman, kamu gak stres lagi, kamu gak perlu ya makan lagi untuk sekedar memenuhi stresnya. Buat kamu merasa tenang, bahagia tadi juga. Ya, gelambir itu lucu. Bukan berarti keretakan ya, dipelihara besok 3 lapis. Jangan. Ya, pindah ke India. Rasa lucu aja. Lucu aja. Lucu kenapa? Karena banyak hal-hal yang sebenarnya ya elah gitu. Ya, gitu doang. Sebenarnya nggak perlu dipusingin, tapi kenapa jadi bahan pusing selama ini? Gitu. Dari berapa sesi tuh makin yakin bahwa saya ini orangnya sangat kaku, serius, dan kurang fleksibel. Akhirnya bikin stres sendiri. Makanya sekarang maunya fleksibel aja, santai aja. Bagaimana kamu nilai makanan sekarang? Udah datang belum makanannya? Menilai makanan ya memang makanan perlu ya.
maksudnya, tapi jangan berlebihan juga. Ada bagus, nggak ada juga nggak usah terlalu nyari. Kecuali kalau memang lagi lapar. Oke. Makan boleh, tapi kalau berlebihan ya nggak bagus. So sebagai orang yang udah nyobain beberapa kali gitu, apa saran kamu buat mereka yang masih ragu-ragu? Cobain aja, datang dulu deh. Kalau nggak datang kan ragu terus. Ya, buktikan aja sendiri, langsung datang. You see for yourself and then you can judge afterwards. Kerasa banget sih, efektif sih kalau saya ngerasa ya. Maksudnya langsung, ya contohnya waktu itu terapi sekali, besoknya langsung terbang. Itu loh. Nggak pakai lama. Oke. Itu.